Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Do. Kali ini saya akan membahas jalannya pertandingan antara Indonesia lawan Laos tadi teman-teman. Jadi kali ini kita dapat hasil yang kurang memuaskan. Jadi kita hanya dapat 1 poin dari pertandingan ini. Dan untuk sementara di klasemen grup B, Indonesia ada di atasnya Vietnam, ada di peringkat 1. Jadi kini poin akan menentukan, nanti kita lawan Vietnam tanggal 15 Desember teman-teman. Tapi kita kembali dulu ke pertandingan yang tadi. Kita lihat di babak pertama sampai dengan babak kedua berakhirnya pertandingan. Saya pikir malam ini Indonesia bermain kurang bagus dan hasilnya dibayar dengan 2 gol dari Laos di babak pertama, dan kita sempat tertinggal. Untungnya ada Muhammad Ferrari, kapten kita malam ini, yang berhasil menyamakan kedudukan, dan lagi-lagi dia mencetak brace malam ini dengan 2 golnya. Dan saya pikir kita mulai dari belakang, tengah itu kita kosong sekali, apalagi tengah teman-teman, kita putus total. Jadi aliran bola ke depan itu seperti tidak ada sama sekali. Dan untuk belakang saya pikir kita hanya punya Doni Tripamungkas dan Kadek Arel. Mungkin malam ini dia bermain kurang bagus teman-teman ya. Tapi itulah hasilnya teman-teman, kita hanya bisa dapat 1 poin. Dan secara pertandingan kita malam ini bermain kurang bagus, dan Laos saya pikir mencetak sejarah kali ini. Mereka dapat 1 poin di Indonesia di Manahan Solo, dan ini kita harus bermain mati-matian nanti lawan Vietnam teman-teman. Nah, kita kenapa ada di peringkat 1? Karena tadi Filipina dan juga Myanmar itu mereka bermain imbang juga, dan kita dapat keuntungan. Walaupun kita main jelek dan kita hanya dapat hasil imbang, tapi keuntungannya kita ada di peringkat pertama teman-teman, karena Vietnam belum bermain. Jadi Vietnam itu bermain di match day ketiga lawan kita Indonesia. Jadi itu keuntungan buat kita sebenarnya, karena kita tidak sempat kalah. Ada sedikit kerugian untuk timnas Indonesia, dimana di menit ke-69 Marcelino harus diganjar kartu merah. Saya pikir dia sedikit frustrasi karena mungkin dia seperti berjuang sendiri begitu. Dia harus kembali ke belakang, harus menjemput bola, dan kita lihat dia harus mendapatkan ganjaran kartu merah. Dan saya pikir pelanggaran jelas sekali, bahwa keras juga. Nah, kalau kita lihat wasit yang memimpin pertandingan malam ini agak kurang memuaskan teman-teman. Agak kurang memuaskan karena menurut saya wasit ini dia kurang objektif teman-teman. Ada beberapa pelanggaran yang harusnya itu dapat penalti Indonesia. Seperti yang terakhir tadi, Asnawi Mangku Alam jelas ditabrak oleh pemain belakang dari Laos, tapi itu wasit menganggap itu bukan sebuah pelanggaran begitu. Akhirnya bola dilanjutkan saja. Dan secara pertandingan kita kalah betul teman-teman. Secara permainan kita kalah, kita bermain jelek sekali, dan semoga ini ada evaluasi nanti lawan Vietnam. Kita lawan Laos saja kita sudah ngos-ngosan seperti ini, apalagi nanti lawan Vietnam yang mungkin kelasnya itu sama dengan kita, atau sedikit lah di atasnya kita untuk Vietnam. Kenapa saya bilang sedikit di atasnya kita? Karena kali ini Indonesia kan pakai pemain U22, sedangkan Vietnam itu kalau tidak salah mereka kebanyakan sebagian besar tuh mereka pakai pemain senior mereka juga teman-teman. Jadi mungkin ini kita lawan terberat itu Vietnam, maha berat mungkin lawan Vietnam, dan kalau kita dapat hasil imbang saja itu sudah bersyukur sekali. Dan kalau kita menang syukur gitu. Dan saya pikir akan sangat berat lawan Vietnam, karena kita main lawan Laos saja kita sudah kewalahan seperti ini. Dan dari sektor belakang, tengah itu putus, tidak ada aliran bola ke depan. Dan saya pikir kita depan hanya mengandalkan Struik, dan belakang kita ini saya bingung juga teman-teman. Itu Arhan diganti dengan Robbie Darwish. Beberapa kali Robbie Darwish juga salah passing, dan itu hampir saja dicuri sama pemain-pemain Laos dan dijadikan gol. Sayangnya tidak sampai kita yang sial begitu. Dan semoga di pertandingan lawan Vietnam ada evaluasi, dan saya pikir kita tidak bisa terlalu berekspektasi yang tinggi-tinggi kali ini teman-teman. Kenapa sih bilang seperti itu? Karena memang pemain-pemain yang seadanya saja. Kita lihat kualitasnya dari 2 pertandingan ini, kita lihatlah mata kita seharusnya sudah bisa terlihat jelas. Kita sudah bisa melihat bahwa kualitasnya kita memang seperti itu gitu. Lawan Myanmar kita menang 1-0, lawan Laos tadi kita ditahan imbang 3-3. Dan saya pikir harusnya kita menang, cuma kita punya pemain belakang saya pikir tidak begitu konsentrasi. Dan kalau misalkan kita bermain imbang 3-3 dengan posisi kita bermain 10 orang, saya pikir itu sudah luar biasa juga teman-teman. Walaupun secara permainan kita jelek Oke teman-teman, jadi itu dia review singkatnya. Dan walaupun agak sedikit mengecewakan, tapi tidak apa-apa, itulah hasil pertandingannya. Kita harus tetap support mereka. Semoga di pertandingan berikutnya lawan Vietnam mereka bisa kasih penampilan yang terbaik, yang bisa membawa hasil yang positif, dan kita bisa mengalahkan Vietnam nanti di pertandingan di match day ketiga. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya.
Hormat.